damai dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan yang memberkati serta melindungi kita pada setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita bersyukur, berterima kasih karena kita dapat bersama-sama mengikuti dalam renungan ini pada hari ini dan seterusnya dalam renungan-renungan harian kita. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini 7 Februari 2021 dan kita akan mendengar sebuah renungan yang sangat memberikan dorongan kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, Tuhan yang penuh kasih, Allah yang baik, yang mulia. Pada saat ini hamba-Mu bersyukur, berterima kasih, menyembah kepada-Mu Tuhan dalam renungan ini. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa, kesalahan yang telah hamba-Mu lakukan. Begitu juga kami semua Tuhan, biarlah kami layak di hadirat Tuhan. Dengan firman yang akan kami dengar, walaupun hanya pendek saja, tetapi dapat memberikan kami nasihat-nasihat yang sangat baik. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan diri kami, pikiran kami untuk kepada-Mu Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita bertajuk tetap tersenyum. Dan ayat renungan kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Satu ayat yang sangat baik bagi kita pada saat ini. Katakan bahwa mengucap syukur dalam segala perkara. Tidak kira kita senang, kita sedih, kita susah, dan apa-apa saja yang nanti terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tersenyum. Apakah perkara ini mudah untuk dilakukan? Pasti ramai di antara kita yang mengikuti akan renungan ini akan mengatakan bahwa tidak susah untuk senyum. Tersenyum merupakan perkara setiap hari yang kita lakukan dimanapun kita akan pergi. Ya, benar. Saat ini saya ingin bertanya kepada kita semua. Saat kita berhadapan dengan masalah yang paling berat dalam hidup kita, masih dapatkah kita tersenyum? Sangat sedikit yang akan mengatakan iya, tetapi akan lebih banyak yang mengatakan susah. Susah untuk tersenyum. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada sebuah kisah mengatakan seperti ini. Di saat cuaca panas, debu berterbangan, ditiup angin, serta asap pembakaran sampah dan pembuatan arang smoke di mountain, tempat pembuangan sampah terbesar di sebuah kota, tidaklah menyurut akan kegembiraan masyarakat di sana. Saudara-saudara, meskipun tubuh mereka kotor dengan debu, senyum tetap mengembang, menghiasi wajah-wajah indah mereka. Mereka hidup di dekat dengan tempat pembuangan sampah, tetapi mereka masih dapat tersenyum. Sebuah pemandangan yang mengesankan, sekaligus memperlihatkan masih ada sukacita dan harapan di tengah kesusahan dan penderitaan bagi 1.700 keluarga miskin yang tinggal di tempat itu, di mana tempat pembuangan sampah. Sukacita yang berasal dari dalam diri bukanlah karena keadaan sekitar mereka. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kita pada saat ini menghendaki kita bersukacita selalu, tetap berdoa dan juga bersyukur dalam segala hal, juga tetap tersenyum. Kita lihat dalam cerita pendek tadi, masyarakat yang tinggal dekat dengan tempat pembuangan sampah, terlihat wajah mereka yang masih boleh tersenyum. Mereka dapat hidup dengan baik, dengan damai. Sukacita bukanlah karena kehendak, bukanlah karena keadaan sedang baik-baik saja,
tetapi karena kebaikan Kristus Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Itulah sukacita, itulah senyuman bagi kita. Maka dengan ini saudara-saudara, berdoa tidak putus bagaikan menarik napas. Bukan karena memerlukan, tetapi karena kerinduan hati. Bersyukur senantiasa bukan hanya pada waktu kita dalam keadaan baik, berprestasi, tubuh sehat, atau kita punya perniagaan bisnis lancar, melainkan karena Tuhan dan kasih-Nya yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dapatkah kita menjadi seperti anak-anak yang tetap tersenyum ceria meskipun dikelilingi oleh sampah? Dapatkah kita tersenyum seperti orang-orang masyarakat yang tinggal dekat dengan tempat pembuangan sampah? Dapatkah kita tetap bersukacita, berdoa, bersyukur ketika keadaan tidak berlangsung seperti yang kita harapkan? Bukan berarti kita pasrah dan berdiam diri menerima nasib kita. Namun kita dapat menegakkan kepala dengan yakin bahwa dalam keadaan terburuk sekalipun hidup ini, Allah tidak akan meninggalkan kita dan membiarkan kita seorang diri. Dialah pengharapan kita yang teguh. Dengan firman Tuhan kita pada saat ini yang mengatakan tetap tersenyum. Dapatkah saudara lakukan itu pada saat saudara-saudara berada dalam keadaan sedih, berada dalam keadaan masalah paling berat? Kita lihat masyarakat yang tinggal dekat dengan pembuangan sampah itu sebenarnya kalau melihat dengan mata kita satu masalah. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka jalani hidup mereka dengan tersenyum, dengan bahagia, dengan masyarakat di sana. Jadi kita pada saat ini, walaupun kita hidup dengan masalah, datang kepada Tuhan, tersenyumlah, dan kita berserah kepada Tuhan. Bersukacita, berdoa dan bersyukur dalam segala keadaan adalah kunci untuk hidup tanpa berhadapan dengan keadaan. Bersukacita, berdoa, tersenyum, maka kita akan melihat bagaimana kita dapat berhadapan dengan masalah-masalah yang kita alami. Firman Tuhan kita pada saat ini mengajak kepada kita, memberitahu kepada kita, bagaimana besar sekalipun masalah kita, datanglah kepada Tuhan dengan senyuman, berserah kepada Dia, dan memohon agar Tuhan membantu menyelesaikan setiap masalah kita yang kita alami. Semoga dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini, memberi kepada kita kekuatan, dorongan, agar tetap teguh dalam Tuhan. Saya baca sekali lagi ayat renungan kita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Inilah ayat renungan kita hari ini. Mari kita renungkan, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami, Tuhan kami yang kami sembah. Engkau memberikan kami satu ayat yang sangat baik. Mengatakan bahwa bersukacita, tersenyum selalu, walaupun berada dalam masalah yang paling berat pun. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar doa kami ini. Bantu kami selesaikan masalah-masalah kami. Saat kami tidak tahu apa perbuat, tapi kami tahu bahwa Tuhan akan bantu, memberikan ide, memberikan kami jalan penyelesaian. Inilah doa kami Tuhan, memberkati satu persatu yang bersama dalam renungan ini. Biar mereka juga menerima berkat daripada surga yang berlimpah bagi keluarga diri mereka sendiri. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.